Yo, halo guys, balik lagi channel gua. Perkenalkan, namaku adalah Sande. Di video kali ini, aku bakal nge-share pengalamanku saat nyelesain quest di Genshin Impact. Tapi inti dari quest ini tuh adalah gimana si Lumin atau MC kita meninggalkan Pulau Liyue dan pergi ke Inazuma, teman-teman. Tapi pastinya di saat gua mau pergi ke kapal Alcor, gua menghadapi banyak sekali rintangan. Terutama si Beidou tuh nyuruh gua untuk ngikutin turnamen Crew Clash, dimana di turnamen ini tuh banyak sekali petarung yang hebat-hebat menurutku. Dan bisa-bisanya gua itu sempat dikalahin satu ronde sama si bapak-bapak ini cuy. Dan setelah nyampe Inazuma pun gua bertemu dengan beberapa orang dan itu cukup menyulitkan buatku. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Gaskan. Diawali dengan gua bertemu dengan Atsuko, yang mana di dialog ini tuh intinya adalah gua disuruh pergi ke kapal Alcor yang ada di ujung map, teman-teman. Kalau kalian belum buka Inazuma, tetapi di sini tuh gua belum buka teleport waypoint dan domain yang ada di sana. Jadi ya mau nggak mau harus jalan gitu loh. Di sini gua awali dengan berjalan di patung The Seven yang ada di pinggirnya Mondstadt, teman-teman. Lalu gua lanjut lagi lari sampai ke ujung pinggirnya Mondstadt ini, teman-teman. Lalu turun dan gua menyeberangi beberapa pulau yang ada di sampingnya Guyun Stone Forest. Setelah sampai di situ tuh gua ngerasa kayak monster di sini beda, teman-teman. Dan levelnya juga kayaknya lebih tinggi daripada monster yang ada di Liyue dan Mondstadt. Singkat cerita, gua udah buka teleport waypoint yang ada di Guyun Stone Forest dan gua melanjutkan perjalanan menuju domain yang ada di sana, teman-teman. Setelah itu gua langsung naik tebing yang ada di pinggir-pinggir situ, lalu lompat dan menuju ke kapalnya. Saat turun dari kapal atau saat gua tiba di kapal, gua bertemu dengan Juza dan Yinxing. Di situ gua mendapatkan quest yang rada absurd tapi nggak gua selesain, dan gua malah mencoba untuk keliling-keliling sekitar kapal. Siapa sangka gua malah nemuin si Beidou sama Kazuha. Ya udah, di situ gua ajak dulu dialog mereka. Setelah dialog gua kaget. Di sini gua disuruh ikut turnamen Crew Clash, di mana turnamen itu para pesertanya nggak boleh pakai vision dan harus tarung atau bertarung dengan murni. Oh ya, satu lagi, di turnamen Crew Clash ini para pemainnya atau para petarungnya itu termasuk jago-jago, teman-teman. Dimana di sana yang kayak awal video tadi, gua sempat kalah satu ronde sama bapak-bapak. Dan di turnamen ini tuh gua nggak langsung tarung, teman-teman. Malahan kadang ada quest yang disuruh bicara sama Kazuha, terus pindah tempat, lalu balik lagi ke tempat turnamennya. Nah, singkat cerita, di sini musuh gua ronde pertama itu kok EZ banget gini loh. Ya bukannya maksud meremehin, tapi emang darahnya itu kayak tipis banget gitu guys. Oke, singkat cerita, di sini gua udah nyampe di final atau semifinal, teman-teman. Dan yang seperti gua bilang, gua ngelawan si bapak-bapak. Di sini tuh gua sempet kalah satu ronde. Namun gua ulangin lagi, teman-teman. Kenapa gua bisa kalah? Karena si bapak-bapak ini tuh kayak pukulannya kuat banget gitu loh cuy. Dia bisa ngedas 3 kali dan kayak ngeburst banget gitu damage-nya. Di momen ini gua cuma ya hindarin aja lalu serang lagi. Dan pada akhirnya gue juga menang, teman-teman. Lalu singkat cerita, gue udah sampai finalnya nih. Dan hadiahnya juga udah disiapin. Tinggal menunggu lawan terakhirnya. Waktu lawan terakhirnya dipanggil, dia kok gak datang-datang, teman-teman. Terus si Beidou tuh kayak ngide gitu buka si hadiahnya tadi. Kebetulan di sini hadiahnya adalah vision, dan setelah dibuka ternyata bener dugaanku. Hadiahnya ini tuh hilang, teman-teman. Langsung aja gue dapet misi baru, yaitu ngejar si pencuri si vision ini. Oke lah, di situ gue singkat aja. Gue sempat kejar-kejaran sama si Kazuha, naik angin, terutama naik anginnya si Kazuha. Dan ya bener, gue nemu si pencurinya itu mau kabur menaiki kapal. Itu gue lawan dan easy sekali. Terus ada beberapa dialog, gua skip aja dan balik lagi ke tempat turnamennya. Setelah nyampe ke tempat turnamennya lagi, si Beidou udah dipanggil sama si Ningguang dan kembali ke Liyue. Aduh, di sini tuh kacau banget. Gua nggak jadi ngikutin turnamen sampai final. Oke, di situ gua disuruh balik lagi ke Liyue, lalu bicara sama beberapa NPC di situ. Setelah bicara sama beberapa NPC, gua ketemu nih satu orang yang dimana dia itu kayak layannya si Beidou. Dia itu kayaknya udah nungguin gua dari lama, teman-teman.
teman-teman. Lalu gua pun ngikutin dia ke kapalnya. Setelah nyampe ke kapal, ya dialog sebentar. Lalu ada cutscene dan gak diliatin gimana perjalanan dari Liyue ke Inazuma. Nyampe di sana tuh gua langsung ketemu sama si Thomas. Kata Beto sih si Thomas ini kayak kepala desa gitu di situ. Dan nyampe bukannya bebas, bukannya istirahat, tapi gua disuruh ngurus administrasi. Nyampenya di rumah, di tempat penginapan gitulah. Si Thomas ini bercanda teman-teman. Jadi kita ngurus administrasi itu nggak gratis, disuruh bayar beberapa uang tagihan gitulah. Gua di sini udah kesel, tapi akhirnya si Thomas ini kayak bercanda gitu guys. Oke lah, lanjut scan besoknya. Di sini si Lumen diajak sama Thomas untuk pergi ke asosiasi perdagangan, yang dimana di asosiasi perdagangan ini kayaknya agak kacau karena si Raiden Shogun itu membuat Sakoku Decker atau kayak aturan ketat dari Raiden Shogun yang bikin perdagangan dengan dunia luar itu jadi nyaris mustahil. Jadi kebayang nggak sih, dagangan di sini tuh susah banget, barang-barang dari luar ditahan, terus pajaknya gede dan kalau kena tilang bisa bangkrut. Kita pun lanjut ke quest pengakuan orang asing, di mana kita bertemu banyak orang yang juga nasibnya nggak kalah ngenes. Ada yang nggak bisa pulang ke kampung halamannya dan juga bisnisnya bangkrut. Bener-bener suasana yang beda dari Mondstadt dan Liyue. Di sini tuh aku ngerasa kayak lagi di negara otoriter yang penuh dengan aturan ketat dan jelas banget kita nggak bakalan tinggal diam. Kita harus cari cara biar ini bisa lepas dari semua aturan absurd ini. Jadi mungkin itu adalah singkatan beberapa quest yang gue selesaiin pertama di Inazuma. Dari kena aturan-aturan tertentu sampai lihat langsung gimana susahnya hidup di sini. Tapi tenang aja guys, perjalananku ini kayaknya masih jauh. Jadi masih banyaklah hal yang bakal kita ungkapin, dan yang pasti kita nggak akan tinggal diam aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment biar kita bisa terus ngebahas quest-quest keren yang ada di Genshin Impact. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.